Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman musafir, kembali lagi bersama kami. Sekarang kedua kalinya kami berkunjung di kediaman Mas Nur. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Mas Nur, videonya ada di atas. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Ki, baik Ki. Tadi apa yang dilakukan Mas Nur? Lagi memanggil para leluhur. Nah, kisah yang akan Mas Nur bagikan itu di tahun 2008 Mas Nur. Iya. Dimana dulu Mas Nur itu bekerja sebagai Tukang masas. Kalau di sini tuh mijit ya. tukang pijat di Bali. Bali. Ketika merantau ya saya nganggur, saya nyari kerjaan, akhirnya merantau ke Pulau Bali, Dewata Bali. Aku mencari kerjaan susah di Bali. Udah kesana kesini nggak ada panggilan. Waktu itu aku kenal orang Lumajang. Dia itu sering menotasi pasien patah tulang. Nah, terus aku diajak sama dia itu ke suatu tempat spa. Aku dikenalin sama manajernya, nih teman teman bisa lah dikit-dikit ada bakat katanya. Alhamdulillah aku dites, coba tes refleksi gimana Mas katanya. Ya aku coba, wah enak katanya. Terus aku masuk kerja. Nah, pertama masuk kerja itu namanya kan kita nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi dapat pasien ceritanya itu orang Amerika. Nah, orang Amerika ceritanya. Nah, dia itu mungkin dia pingin tidur nyenyak kan, namanya orang hiburan ke Bali kan pingin menghilangkan stres, tidur nyaman. Nah, itu aku pegang kan. Situ aku usap dengan berdoa pada Allah, ya Allah, bahkan semua kesulitanku ya Allah, ringankan semua yang ada di badan. Nah, selama 3 jam massage, alhamdulillah selesai. Nah, tamu itu kan otomatis kan ditanya sama manajer, yuk komplain ada kurang enak apa gimana, coba jelasin ya ke kasir, manajer. No, dia bagus banget katanya, enak kepake mijitnya top, saya tidur nyenyak banget. Kalau saya tiup gitu saya tidur, saya kerjain padahal itu saya tiupin supaya dia itu tidurnya nyenyak kan. Nah, terus yang aneh itu teman saya itu si Putu dapat pasien orang negro. Nah, jadi si suaminya sama laki-laki, si cewek sama teman saya si Putu. Nah, ditangani sama dia. Si bule itu marah-marah, nggak mau bayar, nggak enak sama sekali, marah ya. Dah, saya yang pegang lah. Akhirnya saya pegang tuh si bule yang marah-marah ini ya. Ini apa ya katanya? Saya kerjain aja. Sit down, tidur. Nah, aku berdoa, aku tubin aja supaya dia tidurnya lelap kan. Alhamdulillah itu tidur sampai gak sadar, saya pijit sama apapun. Bangun-bangun dia ini ke kasir. Yes, thank you. Langsung dibayar semuanya. Jadi kadang bingung gitu. Kalau udah pasien yang kadang ada penyakit medis kan saya terasa. Kalau ada makhluk apapun terasa. Kalau kita menyentuh pasien, Medisnya? Iya. Di dalam tubuhnya ada goibnya, ada ketempelan. Nah, Mas Nur, saya mau bertanya. Iya. Apakah di luar negeri pun ada magic gitu, ada hantu-hantu gitu? Ada. Cocoknya gimana Mas? Ya sosoknya ya serem-serem samanya. Ya cuman bedanya kan dia model Dracula. Bukan kuntilanak, nggak ada di sana. Sosok makhluk masuk genderuwo gitu Mas, ada. Asal yang menyeram-nyeramkan gitu.
Sampai dia itu pernah sama saya waktu dia itu minta ditangani, ingin nyoba gerakan mijit saya. Lalu dia itu tukang obatin di Amerika nya. Ya aku obatin, ya aku tes, aku kasih totok energi, totok petir. Nah aku totok, dia kaget. Ini aku baru pertama lihat ada ngobatin, ini kerasa ada yang masuk semodel jarum dengan energi panas, enak tuh. Wah, saya ingin belajar katanya. Kata saya tuh sulit dijelasin, soalnya kan lain ini kan namanya tuh kepercayaan. Nah situ dia tuh memahami mungkin ya. Oh, baru kali ini ada lihat pengobatan begitu kan. Kalau sih kan makanya kan kalau mengobatkan kan dibantu dengan tenaga dalam sama supaya cepat pemulihan tuh Mas. Nah, saya pernah di Bali itu kan ada leak ceritanya. Kalau diceritakan itu makhluk Bali itu banyak sekali. Kadang orang yang suka sembahyang aja dikerjain sama penunggunya, suka di taplok kepalanya, begini kepalanya, beginiin katanya. Rupa-rupa katanya. Kata yang sudah di Bali yang suka semua ini tuh. Saya juga pernah nih kejadiannya begini kan di Bali aneh. Jadi saya tuh masuk ya, kalau saya itu di Bali itu ceritanya itu, aku menolong orang yang kena santet. Ceritanya begini, kejadian luar biasa. Ini sebenarnya jangan sampai terulang karena mengganggu alam gaib Bali. Seluruh alam gaib Bali ketakutan karena energi yang datang ke Pulau Bali itu sangat dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Sampaikan seluruh makhluk gaib itu ketakutan. Nah, situ saya itu manggil teman saya, namanya ya maksudnya Andi ya. Alhamdulillah dia bisa dimasuki raganya kan, punya kelebihan mungkin. Aku tes, aku masukin, nggak taunya yang masuk itu orang Bali. Nggak taunya itu dulunya masa hidupnya itu dia paranormal. Jadi kita assalamualaikum, om swastu. Mas dari Jawa, iya. Ngerantau, iya mas. Mas lagi di Tolomi, iya mas. Maaf saat saya bilang maaf kalau saya merantau di sini mengganggu alam gaib Bali ataupun tidak berkenan, saya mohon maaf karena sekarang saya punya tugas. Ini saudara saya lagi diserang sama orang-orang yang berbuat jahat kan. Katega saya lihatnya kan. Ya udah, saya juga tahu mas ini orang baik, walaupun mas orangnya nakal juga tapi hati mas baik katanya. Saya kenalan lah dari jam berapa ya, dari jam 10 sampai jam 4 saya ngobrol berkomunikasi dengan makhluk. Ya ceritanya begini mas, aku tuh dulunya orang pintar, suka dipanggil kalau ada istiadat di Bali itu mas. Kalau ada upacara kan pasti dimasukin roh-roh itu dulu ya dia selalu dipanggil. Nah mungkin kita berbeda agama ya mas, kita mohon maaf kita bisa mendoa nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa lah, saya juga minta maaf di sini merantau mengganggu alam gaib Bali. Jadi dia menangis, saya tuh ingin disempurnai, matinya dibakar. Saya sedih ketika ada pembakaran, ngapain? Sedangkan saya orang miskin, jasad saya masih dikubur. Dia bercerita sama nangisnya, saya pengen disempurnakan, jasad saya pengen dibakar di aben-aben. Oh, makanya setiap ada pembakaran aku suka berdiri lihatin kapan bagian saya disempurnain. Makanya dalam tubuh manusia ada 4 nyawa. Tergantung kepercayaan kita, ada tanah, apa tanah? Jasad kita. Air, darah. Angin, napas. Geni, nafsu. Ada yang dibakar, ada yang dikubur, ada yang dimumikan, ada yang dilemparkan ke air, tergantung keyakinan masing-masing. Gitu. Soalnya setiap agama pasti ada surga mas, bukan Islam aja. Orang Kristen bisa lihat gaib, orang Hindu bisa lihat gaib, bukan Islam aja. Tergantung keyakinan pada Maha Kuasa. Nah, yang penting kita itu kita sopan. Tiap merantau kita lah sopan aja, sampai kita itu namanya itu gimana, kita permisi kita merantau. Nah, waktu kejadian itu aku nolong itu hebat sekali tuh,
di luar Bali itu, sampai suruh goib Bali itu ketakutan sama energinya luar biasa, energi dahsyat sekali. Nah waktu itu saya kan datang dari pasukan jin itu berapa, ada sekitar 200. Waktu aku masukin ke botol ceritanya, aku kan masukin. Nah aku masukin ke botol dan aku coba bakar dari api. Nah kalau botol dibakar kan nggak ada kayak bom, ini botol kosong dibakar kayak suara bom, terus membunuh dari apa itu. Nah terus teman saya itu yang waktu saya tuh dan beli pecel lele, jangan mana lagi serang, aku lagi serang. Nah baru aku bilangin teman saya kerasukan Hanuman. Juga akhirnya dipegang sama teman saya itu yang kerasukan Hanuman. Dia tanya, ada apa Hanuman? Ini banyak yang datang ke Pulau Bali, mau apa? Menyelakai saya, kata. Cuman dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh saya, kasih kode kan. Banyak sekali yang datang katanya. Oh gitu ya, ya udah, terima kasih informasinya ya. Terus aku komunikasi, akhirnya saya ngasih solusi, saya sama goib Bali ya, gimana solusinya menghadapi namanya itu, sampai dia ngomong gini, kalau bisa jangan seperti ini mengganggu alam goib Bali katanya. Saya juga maaf. Itu luar biasa kejadian di Bali itu, luar biasa. Itu dari Pulau Jawa, itu sekali datang 200. Saya kubur itu di dalam pasir. Soalnya anehnya begini, ketika kita mau menguburkan botol itu jarak 10 meter, anjing itu mengejar kita, dia ketahuan, bisa kecium goib. Saya kemana ini mau ngubur botol? Akhirnya saya itu ke pantai. Akhirnya saya ke pantai, saya sila, Assalamualaikum. Wahai penguasa laut, wahai penguasa laut Pulau Bali, Assalamualaikum. Saya berkasih minta izin. Akhirnya beliau mengizinkan menaruh botol, menjaga botol itu. Makanya takutnya kan ada yang buka, nanti kena penyakit masuk ke dalam orang itu. Maka saya tanam di dalam pasir. Nah, alhamdulillah nggak ada lagi yang datang itu Wah sering sampai ada orang lagi merantau ke Bali, sombral ceritanya begini. Jadi bahasanya itu makhluk, saya emang gak percaya makhluk goib. Itu sejam ngomong begitu, kakinya nggak bisa jalan datang itu ke tempat saya itu. Kenapa Pak? Nggak tahu, kaki saya bisa jalan. Nah saya ketawa aja. Wah, Bang Bapak dari mana? Saya habis jelekin pura-pura, ngomong jelek-jelek. Ya Bapak kalau ngomong jangan sopan, makanya harus saling menghormati makhluk goib gitu. Ya, akhirnya saya obatin, saya keluarin, alhamdulillah sembuh gitu. Jadi kalau kita ceritain banyak sekali keanehan-keanehan di Bali, apalagi udah kejadian bom Bali. Nih sesudah kejadian bom Bali, semua goib Bali diambilin sama para supranatural Bali. Itu efeknya sepi. Efek ke tempat hiburan sepi, kosong, nggak ada pengunjung. Akhirnya di situ dikeluarkan lagi. Akhirnya rame. Itulah goib Bali. Jadi kalau kalau ditawakin makhluk ini ya sepi efeknya tuh, hiburan malamnya sepi. Akhirnya setan dikeluarin, jadi ramai. Kadang ada orang Bali pernah ke saya pernah melihat ada perahu terbuat dari emas, ada ininya. Wah mungkin kerajaan yang punya kerajaan Bali, mungkin saya itu orang Bali kan ceritanya ke saya kan pengalaman dia pernah melihat keanehan kan di Pulau Bali kan. Dia melihat perahu emas katanya. Terus kejadian begini, ada orang yang mencuri mahkota dewa. Jadi dia itu mencuri, orang Jawa itu mahkota dewa ceritanya. Itu nggak bisa kemana-mana, di situ aja. Orang di air itu
masuk naruh lagi mahkota ke dalam patungnya itu biayanya ratusan juta. Sama dewa itu hukumannya dihukum itu sama orang Bali itu. Jadi makanya di situ mah model sapi dewa Brahmana, makanya sebut dewa, maka nggak boleh disakiti model sapi, makhluk apapun apa jenisnya gitu. Jadi nggak boleh disakiti kalau di Bali itu gitu. Nah yang saya bikin aneh itu di Bali itu ya namanya itu pernah lihat itu sosok wujudnya itu, kalau saya lihat bentak mungkin dengan wujud leak kayak taring yang luar biasa, pesannya luar biasa itu. Tapi dia nggak jahat kok, ya biasalah paling dia ya, jadi mungkin dia mengenal mungkin yakinnya baik, mungkin ya kalau kita niatnya baik mungkin dia juga baik, mungkin kita jangan jahat ya. Jadi nggak apa-apa, dia baik ya, kadang saya ke ini nggak apa-apa, masih diizinin kemana aja. Itu kalau nggak salah itu waktu itu saya itu dibantu sama seluruh prajurit Bali berpakaian adat Bali waktu itu. Waktu aku diserang itu, dia membantu kita, padahal kita itu berbeda agama. Dia bantu banyak sekali. Itu keadaan waktu itu saya waktu dibakar badan saya mau mati itu, udah nggak kuat itu. Saya itu diserang sama 7 supranatural, saya dibakar, akhirnya saya nggak kuat, saya air wudhu, lalu saya meditasi, saya wirid, akhirnya situ titik terang ketahuan ada yang orang-orang yang mengirimkannya. Ya, akhirnya saya bertarung situ prak sampai selesai, auranya dingin, alhamdulillah damai lagi, sejuk lagi itu. Jadi bedanya kalau ada serangan COVID itu auranya itu mubeng, seolah yang dalam tubuh kita ada yang narik, itu ada serangan goib. Kalau ibaratnya kita lagi tenang, ada hawa yang bikin gak tenang, seolah yang dalam tubuh kita ada yang narik, apapun itu ada serangan goib yang datang. Itu cirinya itu serangan goib gitu. Ki ceritanya tuh gitu Ki. Oke Mas Nur, ada pesan-pesan moral untuk teman-teman musafir? Ya, bagi saya pesan-pesan ya, kita saling menghormati agama, kita saling asuh, kita hormati, jangan, walaupun kita berbeda agama tetap kita habluminas sesama manusia, itu harus kita rukun. Gak boleh saling menuduh, gak boleh saling ini, gak boleh. Kita itu hidup harus dengan damai, nanti akan terciptalah kedamaian dunia. Insya Allah dunia ini akan damai, penuh dengan kedamaian. Alhamdulillah wassallallahu. Oke, buat teman-teman musafir, jika ingin menjadi narasumber atau berbagi kisah pribadinya, bisa mengirimkan lewat nomor WhatsApp dan email di deskripsi. Kisah Musafir, Kuningan, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.